Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat buat teman-teman semuanya yang sudah mendapatkan notif pengajuan berkas PPG-nya diterima ya. Semoga bisa lancar dan kita persiapkan dari sekarang gitu. Buat teman-teman semuanya, kali ini kita akan bahas soal-soal pedagogik pretest PPG 2022 sesuai dengan kisi-kisi ya. Karena memang kisi-kisi 2022 itu belum ada, jadi kita masih pakai kisi-kisi sebelumnya ya. Jadi supaya nanti kita belajarnya itu tidak kemana-mana gitu ya. Jadi kita belajar sesuaikan dulu dengan kisi-kisi, setelah itu nanti dikembangkan begitu teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video-video selanjutnya ya. Buat juga teman-teman semuanya, update info di IG aku cispi_47, cispi_47. Oke, buat teman-teman semuanya juga, silahkan untuk join di grup Telegram ya, linknya ada di deskripsi. Jadi di sini nanti di grup Telegram kita akan bahas materi itu, jadi kita sesuaikan dengan kisi-kisi. Jadi misalkan ini kita bongkar dulu kisi-kisinya dari nomor berapa ini ya, 33, 34. Jadi sesuaikan dulu materi-materinya dengan kisi-kisi tersebut. Nah, ini untuk grup PGSD, ada juga mapel yang lain ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, PKN. Teman-teman guru mapel silahkan juga bisa join, linknya aku sertakan ada di deskripsi. Aku mau bilang buat teman-teman semuanya untuk join di grup Telegram ini ya, teman-teman, ini gratis, tidak dipungut biaya, dan saya juga tidak meminta teman-teman semuanya untuk mengisi data apapun gitu. Tidak ada dari pihak saya untuk meminta teman-teman mengisi data dalam bentuk apapun ya. Jadi silakan teman-teman bisa join, langsung diklik saja linknya itu tanpa ada syarat apapun. Silahkan bisa join di situ. Jadi jika nanti ada siapapun itu ya yang mengatasnamakan saya untuk meminta mengisi data atau meminta imbalan atau apapun itu untuk gabung di grup Telegram ini, tidak usah ditanggapi ya, abaikan saja teman-teman. Mari kita belajar bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng di situ. Semoga bermanfaat. Oke, langsung kita bahas ya. Ya, di sini kisi-kisinya kita mulai dari nomor 1, karena kemarin aku baru mulai ini TPA ya, tes potensi akademik. Ini untuk seri selanjutnya kita belajar pedagogik. Mulai dari kompetensi yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran. Jadi untuk pedagogik lengkap mulai dari merencanakan sampai nanti pelaksanaan pembelajaran, lalu ada evaluasi, tindak lanjut, dan sebagainya. Ketambahan lagi ada PTK gitu ya. Subkompetensi merumuskan indikator kompetensi dan juga capaian pembelajaran berdasarkan SKL, standar kompetensi lulusan. Dengan indikator esensialnya adalah dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Nah, berarti di awal sini teman-teman semuanya harus tahu, pelajari dulu ya, perangkat ya, merencanakan pembelajaran itu apa saja, mulai dari runtut dari awal ada silabus, protap, prosem, ada RPP, ada teman-teman tahu namanya SK, ada SKL, KD, indikator, tujuan pembelajaran, dan sebagainya gitu. Oke, soal pertama. Manakah yang merupakan muara utama pencapaian semua mata pelajaran pada akhir jenjang satuan pendidikan? A. Standar kompetensi lulusan, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi inti, D. Kompetensi dasar. Oke, di sini keywordnya adalah muara utama ya. Jadi yang jadi ujungnya itu muaranya, dan ini di jenjang satuan pendidikan. Nah, jadi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik ujung-ujungnya di satuan pendidikan itu apa sih? Coba, silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Oke, tepat sekali jawabannya adalah yang A, SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Nah, SKL ini merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan.
ya, yang mencakup di situ ada sikap, ada pengetahuan, ada juga keterampilan lengkap ya. Dan di sini digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum dan juga pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan itu sendiri. Oke, itu ya teman-teman semuanya. Kita lanjut. Oke, di sini ada info lagi nih teman-teman, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa untuk join di grup Telegram itu free ya, kecuali untuk bimbel. Nah, kalau untuk bimbel memang karena di situ intensif ya, kita juga ada Zoom setiap hari, ada tryout bertimer juga rutin, memang ada biayanya. Tapi karena memang ini kita full member, jadi kita baru close member nih teman-teman, sudah diumumkan ya, kita baru close member dulu, mungkin nanti akan ada pembukaan kelas selanjutnya. Teman-teman semuanya harap berhati-hati dengan mungkin ada akun-akun yang mengatasnamakan saya, baik itu nama ya, di sini teman-teman bisa dilihat namanya sama-sama Cispi gitu, dengan logonya saya juga diambil, lalu ada mungkin di situ disertakan IG, YouTube segala macam. Teman-teman cuman perlu paham bahwa di sini adalah saya sendiri tidak pernah tidak pernah chat terlebih dahulu. Saya tidak pernah chat siapapun terlebih dahulu, baik itu di Telegram maupun di Instagram. Ya, saya tidak pernah chat terlebih dahulu. Kak, silahkan isi data untuk masuk ke grup saya. Kak, ini bimbel saya masih ada loh, ada slot, silahkan bergabung atau yang lain sebagainya. Saya tidak pernah chat duluan ya, ataupun dari tim gitu. Biasanya ketika kami ada pemberitahuan untuk adanya bimbel, ya silahkan teman-teman yang nanti untuk menghubungi admin. Nah, seperti itu ya. Pertama, jadi dari pihak kami tidak pernah chat terlebih dahulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua nih teman-teman, akun resmi saya ya, Telegram itu cispi_channel dengan L-nya satu saja, lalu IG saya @cispi_47 dan YouTube saya cispi channel. Lalu yang kedua, jadi nanti untuk adanya info pendaftaran itu lewat satu pintu, hanya ada satu pintu, yaitu Telegram @members. Atau mungkin ada teman-teman yang daftar lewat IG saya, karena itu IG saya sendiri yang ini ya, juga ya dari resmi dari Cispi Channel gitu, jadi salah satunya juga by cispi_47 di IG gitu bisa. Dan satu pintu juga rekening atas nama Kristiawati, jadi tidak ada rekening yang lain. Jadi itu ya teman-teman ya, hanya bisa mendaftar lewat IG @members. Lalu ini adalah rekening saya, dan saya tidak pernah meminta teman-teman untuk mengirimkan kode, baik itu by SMS, Telegram, WhatsApp, dan lain-lain, data pribadi, dan lain sebagainya gitu. Apabila nanti diminta data, itu data sekedarnya saja untuk nanti masuk ke dalam grup gitu. Paling ya data sekedar nama, nomor HP ya, hanya sekedar itu. Tidak pernah kita meminta kode OTP atau yang lain. Gitu ya teman-teman semuanya. Semoga bisa dipahami. Oke, next kita lanjut lagi belajar. Oke, nomor 2, indikator pencapaian kompetensi disusun guru dengan merujuk kepada silabus, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, atau materi pembelajaran. Oke, di sini keywordnya adalah kita lihat IPK ya, indikator pencapaian kompetensi gitu. Apa sih IPK itu teman-teman? Nah, IPK itu adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perilaku yang dapat diukur. Jadi kelihatan tuh perilakunya dapat diukur ya, diukur baik itu sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, dari sini aja kita udah tahu tadi kan kata-kata penanda pencapaian KD atau kompetensi dasar. Berarti IPK itu disusun merujuk kepada KD atau kompetensi dasar. Iya.
Oke, jadi indikator pencapaian kompetensi di sini disusun guru dengan merujuk pada kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan nih, ada KKO. Jadi nanti untuk kita bisa tahu IPK, pasti di situ ada KKO-nya ya, kata kerja operasional yang dapat diamati dan atau diukur. Di situ bisa mencakup kognitif, afektif, dan juga psikomotor, teman-teman. Sedangkan kompetensi dasar, nah nanti kalau bingung antar kompetensi dasar itu ya, kompetensi dasar itu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator. Jadi KD nanti merujuk kepada indikator. Nah ini kan soalnya dibalik, indikator itu disusun merujuk kepada kompetensi dasar gitu ya. 3. Tujuan pembelajaran disusun oleh guru yang merujuk kepada A. Silabus, B. Kompetensi inti, C. Kompetensi dasar, ataukah D. Indikator pencapaian kompetensi. Oke, kalau kita dengar tujuan pembelajaran, pasti teman-teman sudah tahu ya, apa itu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran atau instructional objective adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Nah, tujuan pembelajaran ini mencakup biasanya kita tahu yang namanya A, B, C, D, itu ya pernah kita bahas. Di sini tujuan pembelajaran itu merujuk kepada apa? Dan jawabannya adalah, oke, tepat sekali yang D, indikator pencapaian kompetensi. Oh, masih ada E ternyata. Jadi, tujuan pembelajaran dirumuskan lebih spesifik atau detail. Nah, daripada IPK itu sendiri. Memang antara IPK dengan tujuan pembelajaran itu hampir sama ya, hampir mirip. Ada persamaan dan juga perbedaannya gitu. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa tujuan pembelajaran itu lebih spesifik atau detail dan dia merujuk kepada indikator pencapaian kompetensi. Jika cakupan dan juga kedalaman materi pembelajaran sudah tidak dapat dijabarkan lebih detail atau spesifik lagi, maka tujuan pembelajaran disusun sama persis dengan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ya. Sama persis, artinya memang ada kesamaan antara tujuan pembelajaran dan juga IPK tadi, bisa jadi sama. Tapi kalau tadi ya tujuan pembelajaran itu perbedaannya bisa menjadi lebih spesifik atau detail gitu. Kalau materi pembelajarannya bisa dijabarkan lagi lebih detail, seperti itu teman-teman. Next, kita ke kisi-kisi selanjutnya, masih ke kompetensi yang pertama ya, merencanakan pembelajaran, dan subkompetensinya masih sama. Kita masuk ke indikator esensial yang kedua. Di sini berdasarkan rumusan indikator kompetensi, peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran barusan juga udah nyerempet-nyerempet ke tujuan pembelajaran ya. Kalau pedagogik itu sebenarnya luas sekali sih teman-teman. Kalau kita hanya lihat indikatornya seperti ini, memang kita belajarnya berdasarkan ini, tapi nanti lebih banyak kita kembangkan ya. Pedagogik itu memang luas sekali. Oke, lanjut dengan soalnya di sini. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi. Menjelaskan kondisi operasi, sistem, dan komponen perangkat keras. Jika seseorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A, B, C, dan juga D. Oke, ini ya teman-teman sesuai dengan kisi-kisi atau indikator esensial tadi tentang tujuan pembelajaran. Seperti yang tadi sudah diserempet juga, tujuan pembelajaran itu mencakup
A, B, C, D, maka rumusannya juga harus ada A, B, C, D-nya. Gitu, harus lengkap, ada A, B, C, D. Ada audience, behavior, condition, dan juga degree. Oke, kita lihat dari opsi yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, nah ini adalah kondisinya. Di sini dari setelah ya sampai ke praktik itu condition. Siswa itu adalah audience A, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Nah, ini adalah behavior. Oke, jadi ini kurang degree-nya ya. Kita lanjut ke B. Kalau misalkan teman-teman bingung A, B, C, D, ini pernah aku bahas sebelumnya ya. Audience itu apa, behavior, condition, dan juga degree gitu. Silahkan teman-teman bisa cek video aku sebelumnya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini condition. Siswa, di sini berarti audience, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Menjelaskan itu behavior dengan benar. Nah, spesifiknya di sini ya, dengan atau secara benar. Ini adalah degree. Oke, di sini udah lengkap sekali, ada A, B, C, D. Jadi ini tepat ya opsi yang B ya. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Ini kurang apa, teman-teman? Iya, tepat sekali. Ini tidak tepat karena kurang kondisinya, belum ada. Yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Ini juga belum lengkap karena audiensnya di sini tidak ada ya, audiens ya. Siswanya tidak ada, gitu. Sini kan menjelaskan itu behavior. Lalu berarti conditionnya juga tidak ada di sini. Nah, tidak lengkap ya teman-teman semuanya. Jadi udah jelas jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang B. Lengkap sekali, tujuan pembelajaran harus mencakup A, B, C, D. Next, oke, kita lanjut ke kisi-kisi atau indikator esensial selanjutnya nomor 3 ya. Masih kompetensi 1, tapi kita masuk ke subkompetensi selanjutnya, menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan juga evaluasi pembelajaran. Jadi nanti teman-teman bedah ya, bedah lagi ada materinya, sumbernya, media pembelajaran, penilaian, ada juga evaluasi. Oke, dengan indikator esensial adalah berdasarkan capaian pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan nih maksudnya, peserta didik dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Oke, kita bahas yang ini, tentang materi pembelajarannya. 5. Hari ini Bu Mira mengajarkan hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi, sebab, dan juga akibat. Materi ini termasuk ke dalam apakah prinsip, konsep, prosedur, atau fakta nih teman-teman semuanya. Oke, silahkan bisa dijawab terlebih dahulu. Nah, ini kata kuncinya adalah hubungan antar konsep ya, hubungan antar konsep dan menggambarkan adanya implikasi sebab akibat. Jadi ada urut-urutannya ya teman-teman untuk materi ini, mulai dari fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan juga ada metakognitif. Oke, fakta itu sendiri adalah kenyataan ya. Jadi ini real, bisa berupa informasi nama, tempat, waktunya kapan gitu, itu fakta. Lalu untuk konsep itu definisi. Tadi itu yang dimaksud nama itu artinya apa sih? Nah, definisinya apa? Pengertian, identifikasi, ciri-ciri khusus, dan lain sebagainya. Itu adalah yang dimaksud dengan konsep. Jadi konsep ini lebih menjelaskan tentang fakta. Oke, sementara prinsip itu lebih kepada
rumus ya, ada jika maka, ada sebab akibat, ada hubungan antar konsep yang tadi gitu ya, hukum, dalil dan sebagainya. Jadi ketika fakta tadi adalah kenyataan, lalu konsep itu menjelaskan tentang fakta, maka hubungan antar konsep itu disebut dengan prinsip. Seperti itu. Nah, untuk prosedur adalah langkah-langkah, serta metakognitif adalah yang paling tinggi ketika peserta didik itu sudah bisa mengimplikasikan ya ke dalam kehidupan nyata atau mempraktikkan secara langsung, itu adalah metakognitif. Jadi, di sini karena keywordnya hubungan antar konsep ya, menggambarkan implikasi sebab akibat, sudah jelas sekali jawabannya adalah yang A, prinsip. Next. Soal nomor 6, peserta didik mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Peserta didik kemudian diminta untuk menghubungkan aktivitas penduduk di sekitar sungai dengan kondisi air sungai yang diamati. Aktivitas pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan. Silakan teman-teman bisa dibaca terlebih dahulu opsinya. Dijawab dulu ya. Oke, jadi di sini karena sudah diamati terlebih dahulu, lalu dihubungkan ya, dari yang tadi aliran sungainya itu dihubungkan dengan aktivitas penduduknya, gitu. Dan juga kondisi air sungai yang diamati. Berarti itu peserta didiknya sudah bisa menalar, ya, sudah bisa mengkaitkan dengan situasi nyata, sudah bisa mengaplikasikan dengan realnya permasalahan sesungguhnya. Nah, itu adalah sesuai dengan pengetahuan. Tepat sekali, metakognitif, teman-teman. Oke, jadi seperti itu yang bisa aku sampaikan kali ini tentang materi dari pedagogik ya, untuk kisi-kisi dari nomor 1. Nomor 1 aja masih banyak nih, teman-teman. Ini baru aku bahas sebagian ya. Kita jumpa lagi di video-video sebelumnya lagi. Video selanjutnya, semoga teman-teman lancar semuanya ya, PPG-nya. Lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.